Hai, aku Laura. Usiaku 27 tahun. Pernahkah kamu keracunan makanan? Aku akan menceritakan kisahku. Dan dari sini kamu akan bisa mendapat pelajaran untuk lebih berhati-hati terhadap apa yang kamu makan. Sama seperti layaknya kamu memilih pasangan. Belakangan ini, aku merasa sangat sensitif dan menangis walaupun melihat iklan. Bahkan ketika aku melihat kaos kaki suamiku. Tapi aku nggak memakan kaos kaki. Hanya saja aku sangat menyukai untuk mengombinasikan makanan. Semangka ditambah mayones, iga ditambah susu, batang kentang goreng ditaburi parutan kapur. Cobalah, lihat bagaimana lezatnya masakanku, kataku pada suamiku, James. Dia tidak terlihat menyukai rasa masakanku, tapi dia tetap diam saja. Dan sebetulnya aku sedang hamil 6 bulan, dan dia mencintaiku. Dan dia sangat menyukai anak-anak. Kita bertemu saat aku kerja di kafe. Dia sering datang dan selalu memesan 7 kue muffin. Suatu hari, dia memesan 6. Dan aku merasa ada yang salah pada James. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyaku. Dia menjawab dengan nada sedih. Enggak juga. Kemudian aku melihat flyer yang dia bawa. Ternyata dia sedang mengumpulkan dana untuk kesejahteraan anak-anak. Betapa orang yang sangat mulia, pikirku. Meskipun begitu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika aku hamil, kami baru saja berhubungan selama 2 bulan. Ya, aku tahu ini gak lama. Tapi setelah aku memberitahukannya, dia pun melamarku dengan cincin yang sangat indah. Dan kamu tahu? Maka terjadilah. Aku bilang iya. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang mustahil? Selama masa kehamilanku, 2 bulan, 5 bulan, 8 bulan, kelihatannya James seperti orang biasa. Hingga suatu sore, aku memasak cumi-cumi dengan permen dan labu. Dan seperti biasanya, suamiku selalu bilang masakanku sangat enak. Kemudian dia terus-terusan melihat bibir Angelina Jolie di TV saat kita makan. Aku makan cumi-cumiku dengan cepat dan merasa marah padanya. Kemudian dia berhenti makan dan bertanya padaku, "Apa yang kamu rasakan jika kamu memiliki banyak anak?" 6. Aku kemudian merasa sangat aneh dan mual. Aku pergi ke kamar mandi, muntah, dan rasanya sangat sakit. Betapa sulitnya masa kehamilan ini. Aku belum mau melahirkan. Tapi cumi-cumi ini memberikan efek yang sangat menyakitkan bagiku. Ketika aku kembali ke ruangan keluarga, aku menemukan suamiku sudah jatuh di atas lantai. Gara-gara keracunan makananku. Aku langsung menelpon emergensi. Halo 911, suamiku baru saja makan. Dan dia sekarang jatuh pingsan. Kurasa aku juga mau mengalaminya. Kemudian semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di kamar rumah sakit. Di sekeliling tempat tidurku sudah penuh dengan mainan anak-anak. Tiba-tiba ada anak kecil, mungkin berusia 3 tahun, muncul dan memelukku sangat erat. Bahkan pipiku pun basah karena air liurnya. Ibu sudah bangun, dia teriak bahagia. Dia anak-anak dan dia memanggilku ibu. Ini sangat mustahil. Mana mungkin bayi langsung bisa tumbuh sebesar ini dengan cepat. Tapi kejutan ini tidak berakhir di situ saja. 3 anak asing lainnya berlarian masuk ke kamarku, dan mereka memanggilku ibu. Di belakang mereka ada James. Suamiku melihatku dengan senyum yang sangat lebar. Dia berkata, "Laura, inilah anak-anak kita. Jessica, Mark, Valerie, dan George. Kau bahagia bukan? Kamu perlu rileks sekarang, dan tunggulah besok. Aku akan membawakanmu cumi-cumi." James kemudian pergi bersama anak-anak itu dan meninggalkanku dengan jutaan pertanyaan. Tidak lagi cumi-cumi. Aku nggak mau mengingat insiden itu. Aku harap dia cuma bercanda. Aku adalah istri dan seorang ibu dari 4 orang anak. Aku memperkirakan aku sudah terlalu lama koma selama 8 tahun. Aku sungguh takut gemetaran. Mana mungkin? Berapa banyak aku meninggalkan kehidupanku? Tunggu, berapa usiaku sekarang? 45. Dengan tangan gemetaran, aku mengambil kaca di atas berangkas. Dari pantauan wajahku di cermin, aku tidak menua. Dan perawatan kukuku masih bagus. Badanku bahkan terlihat masih kurus-kurus aja. Kecuali, di manakah bayiku lahir? Aku gak bisa tidur malam itu. Aku terus memikirkan misteri yang tidak terpecahkan ini. Tapi aku gagal. Aku pun tidur semalaman sampai pagi pun menjelang. Ketika aku membuka mataku melihat James, kali ini dia membawa 5 orang anak. Di mana kamu mendapatkan satunya lagi itu? Di manakah bayiku? Pikirku. Aku sudah sangat tidak bisa mengontrol emosiku. James tidak pernah melihatku sangat histeris seperti ini. Dia membawa semua anak-anak keluar. Ketika dia kembali, kami memiliki diskusi yang cukup penting. Dia memberitahuku bahwa dia memiliki mimpi sebelum kami bertemu, yaitu untuk memiliki istri seperti Angelina Jolie.
dan memiliki banyak keluarga sepertinya. Ini adalah kesalahanku untuk terlambat mengetahuinya. Sebelum menikah denganku, James memiliki 5 orang anak dan istri yang sangat cantik jelita. Tapi istri itu bosan dengan kehidupannya lalu mencari laki-laki lain dan meninggalkan anak-anak itu bersama James. Mulai dari sinilah James bertemu denganku. Dia merasakan jatuh cinta sekali lagi. Dia sangat ingin selalu ada bersamaku setiap makan malam. Dia bahkan menonton film Angelina Jolie bersamaku. Tapi dia tidak bisa memakan masakanku dan kami berdua keracunan dari menu makan malam cumi racun itu. Dia mencoba untuk bertahan dan bisa sembuh dari keracunan lebih cepat. Tapi aku menghabiskan semuanya dan aku pun jatuh koma untuk beberapa pekan. Dan yang mengejutkan, aku melahirkan ketika koma. Dan dokter itu mengambil bayinya keluar ketika aku tak sadarkan diri. Ini adalah kelahiran yang unik karena hanya sedikit perempuan yang bisa melahirkan dengan kondisi pingsan. Mari kutunjukkan data tentang kelahiran semacam ini berdasarkan statistik. Kasus seperti ini hanyalah berlaku bagi 1 banding ribuan perempuan di dunia. Biasanya bayi itu lahir sebelum atau sesudah koma. Tapi ini adalah kasus yang jarang. Mereka harus mengeluarkan bayi ini ketika aku sedang koma. Inilah kondisiku. Meski aku adalah orang yang unik di dunia ini, ternyata aku cuma koma selama 2 minggu. Setahun yang lalu aku adalah pelayan yang gembira tanpa anak-anak atau suami. Tapi sekarang aku adalah ibu dari keluarga besar. Anak-anak itu tersenyum melihatku dari pintu rumah sakit dan James bilang padaku, sekarang kita bisa menjadi keluarga besar yang bahagia. Jujur, aku sangat ingin kembali menjadi pelayan di kafe. Tapi sayangnya aku harus cuti dan kembali ke rumah. Mimpi buruk sudah menungguku di rumah. Bayi 0 tahun dan 5 anak asing. Dan juga suami yang bahagia berlebih. Hal ini terus-menerus berulang. Semua akan baik-baik saja. Kamu bisa melakukannya. Aku harus memasak 8 porsi setiap pagi, kamu bisa melakukannya. Aku harus menggosok semua pakaian, kamu bisa melakukannya. Aku harus mau mencuci gunungan piring kotor, dan bahkan mengurus anjing untuk berjalan-jalan sebelum semuanya pulang sekolah. Semua akan baik-baik saja. Kamu bisa melakukannya. Jika saja aku menolak lamaran James, aku mau bisa lebih mengetahui siapa dia. Dan mungkin ini sungguh tidak akan pernah terjadi. Aku pun mulai memahami kenapa ibu anak-anak ini pergi. Tapi, apakah kamu mau mendengar hal yang paling aneh? Hari selanjutnya, aku kembali ingin melakukan kebiasaan anehku. Untuk, seperti makan semangka dengan mayones. Dan juga iga ditambah susu. Dan juga kentang goreng plus kapur serut. Bahkan, cumi-cumi asin dengan permen dan labu. Oh tidak, apa kamu tahu apa yang aku pikirkan? Tuliskan komentarmu di kolom komentar. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi aku? Apakah kamu akan terus melanjutkan menjadi ibu dari 5 orang anak ini? Atau justru kabur dari keadaan ini? Sebaiknya kamu menelusuri dulu masa lalu dari calon suamimu. Dan masaklah makanan yang biasa aja. Bahkan ketika kamu sedang lapar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channelnya ya. See you!